Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan kataba fihi shaum wa anzala fihi al-Qur'an lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah menjalankan ibadah puasa yang ke-16 hari. Betul ya Pak? 16 hari ya Pak ya? Insya Allah pada malam hari ini kita melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih yang ke-17. Sebagaimana ganjaran pahala orang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih itu di malam 17, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala seperti ibadahnya para nabi. Amin ya rabbal. Maka Bapak Ibu jamaah sholat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun saat ini kita dalam keadaan gerimis, dalam keadaan hujan, namun Allah masih berikan kesempatan kita untuk beribadah kepadanya. Amin ya rabbal. Ya, banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang belum bisa melaksanakan ibadah sholat seperti kita. Maka ibadah kita malam hari ini tentu ini ada nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sholat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwasanya Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Sebagaimana dikatakan syahrul Ramadan maghfirah. Syahrul maghfirah. Artinya apa? Artinya bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya. Mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita selaku hambanya, baik itu mungkin dosa yang terdahulu maupun dosa yang insya Allah yang akan datang. Kita percaya dan yakin selagi dosa itu bukan dosa syirik, maka kita yakin dan percaya insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus meraih pengampunan ini. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa. Namun ada 4 golongan manusia yang tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab An-Nafahatul Ramadiyah, di situ dijelaskan arba'atun mahrumun minal maghfirati fi Ramadan. Ada 4 golongan manusia yang terhalang atau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita termasuk 4 golongan ini. Siapa yang pertama? Yang pertama al-aqu li walidayhi. Orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Atau kalau bahasa sekarangnya durhaka sama emak sama bapak ibu. Nah, gitu ya. Maka kalau orang yang durhaka kepada orang tuanya, kepada bapak ibu, maka jangan harap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun di bulan Ramadan. Maka kalau ada orang tua kita selagi masih hidup, kemarin sebelum masuknya Ramadan itu kita minta ampun, minta maaf atas kesalahan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Agar apa? Agar masuknya Ramadan itu bersih, tidak ada dosa antara manusia. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua, wa qatimur rahim.
Apa itu? Orang yang memutuskan tali silaturahim, baik itu kepada kerabat, sanak saudara, kepada jiran tetangga, ini tidak akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita masih punya kesalahan sesama manusia, Pak, ya, kalau kita punya salah atau punya dosa kepada Allah, masih enak, ya, kita taubat, istighfarnya banyak, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita punya dosa sesama manusia, selagi orang itu belum memaafkan kita, maka kita masih terhalang, masih ada dosa antara manusia. Maka di bulan Ramadan ini, mari kita jaga, kita bersihkan hati kita dari kesalahan dari sesama manusia. Ya, kita jalin tali silaturahim. Selanjutnya yang ketiga, wal musyahid. Apa itu musyahid? Orang yang masih punya rasa dendam, punya rasa dendam kepada sesama manusia, rasa iri, dengki, hak dan lain sebagainya. Maka di bulan Ramadan ini mari kita jaga, bersihkan hati kita dari perbuatan rasa iri dan dengki kepada manusia. Selanjutnya yang keempat yaitu wamudhinul khamri. Orang yang terus-menerus ya, sering minum khamr. Nah, kalau sekarang ini kalau khamrnya misalnya nggak ada, sama aja narkoba itu juga termasuk bagian daripada khamr. Artinya apa? Yang memabukkan, yang melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang seperti ini tidak akan pernah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia melakukan